إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari Jumat 16 Jumadil Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan 7 November 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam rumah ini dalam sebuah kajian membaca kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-11, babul mujahadah, bab mengerahkan segala kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Bab mujahadah ini adalah bab yang lebih tinggi dari muraqabah. Seorang kalau sudah muraqabah, maka dia menjauhi maksiat. Tapi kalau seorang sudah mujahadah, perkara maksiat lebih ringan dari dia, dan dia masuk kepada perjuangan untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada orang yang muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, niscaya dia akan menjauhi maksiat. Tapi bab mujahadah, mengerahkan segala usaha agar taat, ini di atas muraqabah. Setelah menjauhi maksiat, dia berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan fi'lu ta'ah afdalu min tarkil ma'siyah. Mengerjakan ketaatan lebih afdal daripada meninggalkan kemaksiatan. Kenapa demikian? Karena meninggalkan kemaksiatan hanya sekedar meninggalkan, tidak terlalu banyak usaha yang dikerjakan. Tapi kalau mengerjakan ketaatan, dia harus mengeluarkan usaha, mengerahkan tenaga, mengucurkan dana, mengeluarkan keringat, meneteskan darah demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya para ulama mengatakan al-mujahadah maqamun fawqal muraqabah. Bab mujahadah adalah sebuah kedudukan di atas muraqabah. Karena mengerjakan ketaatan, berusaha mengeluarkan tenaga, harta untuk taat lebih berat dibandingkan berusaha meninggalkan maksiat. Kemudian perlu diperhatikan apa itu mujahadah. Para ulama mengatakan mujahadah adalah murabatatun ala thugurin nafs li'alla tanzi'a ila tazini syayatin fi ghaflatin minal insan. Mengikat diri dalam sebuah benteng. Mengikat diri dalam sebuah benteng, bagaikan seorang tentara di perbatasan. Mungkin dia melihat kawan-kawannya di kota penuh dengan kenyamanan hidup. Nah, dia di perbatasan bermujahadah, mengikat dirinya untuk tidak masuk ke dalam bisikan syaitan saat dalam keadaan lalai. Saat dalam keadaan lalai. Itu namanya mujahadah. Jadi mengikat diri agar tidak terperosok ke dalam bisikan syaitan saat manusia dalam keadaan lalai. Kapan dia melihat dirinya malas, nunda-nunda kebaikan, maka dia mengerahkan usaha untuk melawan kemalasan tersebut, melawan sikap menunda-nunda tersebut, sampai akhirnya dia terus kepada dan di jalan yang lurus. Kadang oleng, mungkin kadang malas berjamaah, tetapi kemudian dia lawan rasa malas tersebut. Malas menghadiri majelis ilmu, tapi kemudian dia lawan rasa tersebut. Nah, itu namanya mujahadah. Atau malas dalam mengerjakan hal-hal yang wajib, seperti sholat 5 waktu, berjamaah di masjid bagi laki-laki, di saf pertama, kemudian bisa mengerjakan qabliyah, ba'diyah, kemudian berdoa antara azan dan iqamah, hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Dia mujahadah, dia mengikat dirinya dalam sebuah benteng yang kuat agar tidak terperosok ke dalam bisikan syaitan saat malas. Itulah yang disebut dengan mujahadah. Dan mujahadah inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran,
Ya, dalam surah Al-Imran ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan teruslah berusaha sabar dan tetaplah di situ agar kalian beruntung. Jadi jangan dikira orang yang sudah lama masuk dalam agama Islam, lama mengenal dakwah, tidak terkena malas, sikap futur. Tidak, malah dengan adanya, terutama dengan adanya hal-hal yang melalaikan, hal-hal yang menggiurkan, maka malas melanda. Kenapa demikian? Karena merasa dirinya sudah mengenal dakwah, sudah lama ngaji, sudah bertauhid, sudah mengenal sunnah, sudah merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya malas, kemudian menunda-nunda untuk beramal dan seterusnya. Itu tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan selalulah berusaha sabar dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan, dan bertakwalah kepada Allah, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Surat Ali Imran ayat 200. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau biasa menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul yang berkaitan dengan bab. Ayat Al-Quran pertama yang beliau bawakan adalah surat Al-Ankabut ayat 29. Sebelumnya kenapa saya baca kitab malahan, padahal kajiannya 5 tahun sekali kayaknya. Karena agar meskipun tematik kita tidak keluar dari jalur, tidak pembicaraannya ke sana kemari. Dan kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang bagus untuk melatih diri agar lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bab-bab yang berkaitan dengan adab, berkaitan dengan akhlak. Allah berfirman yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi ayatnya, qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang jahadu, bermujahadah untuk kami, bermujahadah untuk kami, maksudnya di dalam jalan kami untuk menggapai ridha kami. Lanahdiyannahum subulana. Sungguh benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat ihsan. Di dalam ayat ini penulis ingin memberitahukan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang yang beriman, yang beramal dengan ilmu mereka dan berusaha memaksa diri mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka taat kepada Allah dengan cara mengerjakan ketaatan dan menjauhi maksiat. Siapa yang berbuat demikian,
maka pahalanya Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang tersebut agar mengikuti jalan yang lurus. Siapa yang berusaha, maka Allah akan memberi petunjuk agar dia mudah taat. Berarti usaha dulu, baru setelah itu petunjuk datang. Berusaha dulu, baru petunjuk datang. Nah, pantas kadang-kadang kalau kita malas-malasan tapi kita paksa, akhirnya kita merasa nyaman setelah dipaksa tersebut. Baca Quran asalnya berat, tapi kemudian dipaksa, akhirnya merasa nyaman dengan membaca Al-Quran tersebut. Asalnya setiap kali baca Quran, mata berlilihan air mata, panas matanya, hurufnya goyang-goyang, mulutnya menguap. Tapi tidak beberapa lama, maka dia akan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan untuk dia. Ini yang disebut dengan lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami akan benar-benar memberi petunjuk kepada mereka ke jalan-jalan kami. Sampai akhirnya mereka nyaman dengan ibadah tersebut, tidak merasa berat lagi dengan ibadah tersebut. Begitu juga dalam perihal menjauhi maksiat. Asalnya susah, lalu dia berusaha, maka sebesar usahanya, sebesar petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah dari ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan orang yang bermujahadah adalah orang yang berbuat ihsan. Dan ihsan tingkat keislaman yang paling tinggi. Yang bermujahadah disebut oleh Allah pada ayat ini sebagai orang yang berbuat ihsan. Ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihatnya, yakinilah Allah melihatmu. Apa hubungan ayat ini, surat Al-Ankabut ayat 69 dengan babul mujahadah? Maka hubungannya jelas bahwa di dalam ayat disebutkan orang-orang yang berjihad, jahadu fina, berjihad untuk taat kepada kami. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah harus diusahakan, harus dikeluarkan segala macam kekuatan untuk bisa usaha, untuk bisa taat kepada Allah. Harus di tengah gempuran hal-hal yang melalaikan dan hal-hal yang menunda-nunda amal. Handphone, media sosial, tontonan-tontonan. Yang kalau dulu kita tonton di televisi harus duduk depan televisinya. Sekarang kita bisa di mana saja untuk menonton. Maka itu yang kadang-kadang membuat seseorang sholat berjamaah terlambat, seseorang malas baca Quran, berbulan-bulan berlalu tidak hatam-hatam Quran, bahkan tidak baca Quran. Berbulan-bulan berlalu. Nah, jadi hubungan ayat ini dengan bab, ayat ini jelas menunjukkan bahwa seorang muslim jika ingin mendapat ridha Allah, petunjuk dari Allah untuk taat, maka dia harus berusaha. Dia harus berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis adalah surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an kata yakin itu ada berbagai macam keyakinan. Di dalam Al-Qur'an kata yakin ada berbagai macam keyakinan. Yang pertama al-yaqin. Yang kedua haqqul yaqin, ilmul yaqin. Yang ketiga haqqul yaqin. Yang keempat ainul yaqin. Adapun al-yaqin disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 99 ini. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, keyakinan. Apa penafsiran dari sampai datang kepadamu al-yaqin? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, Imam Salim bin Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab, berkata, al-maut, keyakinan adalah kematian. Keyakinan adalah kematian. Begitu juga ditafsiri oleh Imam Mujahid Ibn Jabr dari kalangan tabi'i, Al-Hasan Al-Basri juga dari kalangan tabi'i, Qatadah bin Da'am As-Sadusi juga kalangan tabi'i, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam juga dari kalangan tabi'i. Taib. Imam Ibnu Katsir berkata di dalam ayat ini, wa yustadallu min hadhil ayatil karimah, diambil dalil dari ayat yang mulia ini, surat Al-Hijr ayat 99, wa hiya qauluhu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yaitu firman Allah yang artinya dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian yang diyakini. Ala anna al-ibadah kas-salati wa nahwiha wajibatun 'alal insan ma dama 'aqluhu thabitan fayusalli bihasabi hali. Nah, ini sedikit masalah fikih tapi berkaitan dengan bab mujahadah, bahwa ibadah seperti sholat dan semisalnya wajib atas seorang manusia selama akalnya ada pada diri manusia tersebut. Selama muslim berakal, wajib sholat dalam keadaan bagaimanapun. Sebagaimana firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, "Shalli fa qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak sanggup, dalam keadaan duduk. Kalau tidak sanggup, salatlah dalam keadaan berbaring. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan di sini menunjukkan bahwa harus ada mujahadah di dalam menegakkan sholat. Dan saya berpesan ya sedikit tentang sholat ini. Seperti saya sekarang dari Batola, bahkan Batola lebih jauh dari Banjarmasin, ke sini ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kota Kandangan atau Kecamatan Kandangan. Ini safar kan hukumnya. Tapi saya tidak menjamak. Saya sholat pada waktunya. Karena jika seseorang tidak diperlukan untuk menjamak, tidak perlu untuk menjamak. Kita bukan sedang di dalam keadaan di atas kendaraan. Kita singgah di sebuah tempat dan juga masjid dekat, maka sholatlah pada waktunya. Ada sebagian orang kadang dari Banjarmasin terbang ke Jakarta 1 jam 40 menit. Sampai di Jakarta dia cuma di hotel, tidak kemana-mana. Karena ada rapat, ada meeting, dia cuma di hotel. Berapa hari dia di sana? Sehari atau 2 hari. Atau bahkan malam pulang, pesawat paling malam.
atau pesawat paling pagi besok. Maka sholatlah pada waktunya. Ya. Boleh dia mengqasar karena dia sedang safar yang singgah. Tapi menjamak bagaimana? Maka saya melihat tidak terlalu diperlukan untuk menjamak saat itu karena dia mudah singgah di hotel. Dia sholat pada waktunya, zuhur pada waktunya, asar pada waktunya, maghrib pada waktunya, isya pada waktunya. Habis itu dia pulang besok. Nah, sebagian orang baru menganggap, oh iya ya, kita di rumah, kita di hotel tidak ngapa-ngapain. Singgah tidak ngapa-ngapain. Kenapa harus dijamak? Jamak adalah sesuatu yang kalau diperlukan dan dihajatkan. Sedangkan waktu sholat lebih afdal dikerjakan pada waktunya. Innallaha kataba 'alal mu'mina ayatnya. Innas salata kanat 'alal mu'mina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, ini perlu mujahadah, perlu usaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib, surat Al-Hijr ayat 99. Apa hubungannya dengan bab? Hubungannya dengan bab adalah agar seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala saat di dunianya sampai meninggalnya, dan itu disebut dengan mujahadah. Itu adalah disebut dengan mujahadah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempertahankan iman sampai mati itu perlu pengorbanan, usaha. Jangan sampai terutama di akhir hidup dicabut keimanan. Dan ini yang ditakutkan oleh para ulama salaf saleh. Beliau mengatakan, akhafu an uslabal iman indal maut, kata Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Aku takut dicabut iman saat kematian. Takut beliau dicabut iman saat kematian. Nah, taib para ikhwah, ayat yang ketiga yang dibawakan oleh penulis surat Al-Ankabut, surat sebelumnya surat Al-Muzammil ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Yang artinya, dan berzikirlah menyebut nama Rabbmu, wa tabattal ilaihi tabtila, dan putuskanlah untuk berzikir terus-terusan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk memperbanyak zikir, dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memutuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memutuskan diri dari kerjaan-kerjaan apapun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu usaha. Perlu mujahadah. Seperti misalkan hari Jumat seperti ini. Kalau tidak ada pengajian, maka kita berusaha untuk duduk di masjid atau di kamar, tidak bermain HP, tinggalkan HP, dan tidak bermain media sosial, duduk bertafakkur, sambil berdoa, mengamalkan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha akhir sa'atin min ba'di salatil 'asr. Carilah waktu yang mustajab tersebut di akhir waktu setelah salat asar sebelum maghrib.
di akhir waktu setelah sholat asar sebelum maghrib. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi yaumil jum'ah la sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah." Sesungguhnya di hari Jumat ada sebuah waktu tidaklah seorang muslim berdoa bertepatan pada waktu tersebut kecuali Allah akan memberikan apa yang ia minta. Terjadi khilaf di antara para ulama waktu tersebut kapan? Ada yang mengatakan setelah sholat asar sampai sebelum maghrib. Nah, itu perlu mujahadah. Ya, wa tabattal ilaihi tabtil, artinya putuskan diri dari pekerjaan lain, mengkhususkan ibadah untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perlu mujahadah. Antara maghrib dan isya, kebiasaan para salafus saleh memperbanyak salat, memperbanyak baca Quran. Dan itu kebiasaan orang-orang Banjar dulu. Lu masih ingat ketika masih SD itu belajar Quran antara maghrib isya. Pakai lampu petromak. Kemudian baca Qur'annya yang pakai metode apa itu? Bukan Iqra, sebelum Iqra. Alifan. Antara maghrib dan isya. Itu kebiasaan orang-orang dulu. Sekarang enggak, kebiasaan orang kalau antara maghrib dan isya pusat perbelanjaan. Terbalik. Dan kita di dakwah sunnah antara maghrib dan isya kebiasaannya pengajian. Nah, itu perlu mujahadah. Di zaman sekarang sudah sangat-sangat berkurang orang-orang duduk di majelis ilmu. Entah kenapa. Kalau ada ustaz yang rutin ngajarnya, maka malas yang ada. Tapi kalau ada ustaz tamu, semangat yang ada. Padahal untuk menumbuhkan dan mendudukkan, mendasarkan ilmu di pengajian-pengajian rutin. Di pengajian-pengajian rutin. Baik. Surat Al-Muzammil ayat 8, apa hubungannya dengan bab mujahadah? Yaitu pada kata watabattal ilaihi tabtila. Artinya putuskan diri dari mengerjakan hal-hal lain selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu mujahadah. Ada banyak gangguan WA, ya. Ada banyak gangguan duduk-duduk di kafe sekarang, ya. Bahkan sebagian ikhwah punya kafe-kafe, tidak terlarang, dia tidak haram. Tetapi akhirnya menghilangkan diri dari majelis ilmu. Menghilangkan diri dari majelis ilmu. Atau kadang ustadznya yang diajak ke kafe, masjidnya kosong. Ya. Ustadznya gratis, mau aja dia. Nah, kemudian ayat yang ke 1, 2, 3, 4 surat Az-Zalzalah atau Az-Zilzalah ayat 7, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua, siapa yang mengerjakan kebaikan walau sekecil apapun, maka dia akan mendapatkan, dia akan melihat hasil dari kebaikan tersebut. Dan sebaliknya, siapa yang mengerjakan keburukan walau sekecil apapun, dia akan melihat hasil dari keburukan itu.
tidak akan lepas dari dirinya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini persis dengan hadis riwayat atau ayat ini persis dengan hadis riwayat Bukhari. Beliau bersabda, "Ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah." Bentengi dirimu dari api neraka walaupun dengan hanya bersedekah setengah biji kurma. Ada kurma, setengahnya kita sedekahkan. Tidak ada nilainya, tetapi itu pahala dari bersedekah sedemikian tidak akan disia-siakan oleh Allah. Bisa membentengi seseorang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an tafrugha min dalwika fi ina'il mustasqi walau an talqa akhaka wa wajhuka ilaihi munbasir." Jangan sekali-kali menghina kebaikan sedikit pun, walaupun hanya menuangkan air ke ember seseorang, walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajahmu menghadapnya dengan tersenyum. Di situ berarti kalau ketemu menghadap, kemudian sambil senyum. Itu sebuah kebaikan dan itu akan dilihat. Khairan yarah. Kebaikan dia akan lihat. Man ya'mal, barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, seberat dzarrah dari kebaikan, dia akan melihatnya, hasil dari kebaikannya tersebut. Nah, dzarrah, ada yang berkata namlatun saghirah, semut hitam kecil. Sebesar itu amalnya, dia akan lihat kelak di akhirat. Ada yang berkata adalah dzarrah, makhluk yang paling kecil di atas muka bumi ini. Kalau pakai kamus modern zaman sekarang, atom, makhluk paling terkecil. Ada yang berkata dzarrah adalah debu-debu yang berterbangan. Kalau kita buka jendela, masuk sinar matahari, kemudian terlihat debu-debu, itulah dzarrah. Seberat itu kita beramal, maka hasil amal ibadah kita akan kita lihat kelak di hari kiamat. Apa hubungan ayat ini dengan bab? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan motivasi kita untuk bermujahadah. Dan jangan malas, keluarkan usaha, tenaga, pikiran, atau apapun yang kita sanggup untuk beramal. Karena sebagian orang mengatakan, "Ustaz, saya nggak punya ilmu seperti Ustaz, bisa berdakwah. Saya nggak punya harta seperti fulan, bisa bersedekah, berwakaf. Saya tidak punya kekuatan, bisa beramal, menjaga agama ini. Saya tidak punya pikiran yang cerdas untuk bisa saya gunakan agar manfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Lalu apa yang saya lakukan?" Maka kita katakan, kalaupun Anda tidak memiliki ilmu, harta, kekuatan, pikiran, ya, maka minimal takuffu syarraka 'anil nas. Minimal bermujahadah, menahan keburukanmu terhadap orang lain. Minimal. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah yang kaum muslimin terselamatkan dari lisan dan tangannya. Tidak menghibah orang lain, tidak berkata kasar terhadap orang lain, menghina, mencaci, merendahkan. Tidak berbuat buruk terhadap orang lain. Itu minimal sebuah kebaikan yang kita akan lihat pahalanya kelak di hari kiamat. Nah, ini ayat yang keempat.
Ayat yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi ayat yang keempat ini fungsinya apa? Tasywiq li taqdimil amal salih. Yaitu pemotivasi agar bisa beramal saleh, agar semangat mujahadah untuk amal saleh. Kemudian selanjutnya ayat yang kelima, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallahu 'indallahu huwa khairan wa a'zamu ajran wa a'zama ajran. Surah Al-Muzammil ayat 20. Artinya apa saja yang kamu kerjakan untuk dirimu dari kebaikan, niscaya kalian akan mendapatkannya, pahalanya di sisi Allah. Lebih baik daripada apa yang sudah dikerjakan. Dan lebih besar pahalanya. Ini juga hubungannya dengan bab mujahadah adalah seorang semangat bermujahadah, memaksa dirinya untuk taat kepada Allah. Dalam perihal sholat, segala macam berkaitan dengan sholat, ya, sholat wajib, sholat sunnah, ya. Terutama sholat malam, yang jangan sampai sholat malamnya menjadi khabar kana, menjadi cerita dulu awal-awal aku berhijrah, dahulu, ya. Semangat aku sholat, bangun malam. Wah, ini tidak. Jangan sampai itu. Kata Fadil Syekh Abdul Razzaq, jangan sampai qiyamuhu bil lail fi mahalli khabar kana. Jangan sampai bangun malamnya dalam bentuk cerita dahulu. Dahulu aku, sudah aku dahulu. Nah, yang paling utama adalah mujahadahnya sampai sekarang. Kayak ayat tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Nah, salah satu musyawwiq, memotivasi agar mujahadah adalah kita harus yakin apa yang kita kerjakan ada pahalanya, dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar atau kecil amalan tersebut, banyak atau sedikit amalan tersebut, ya, yang jelas dia berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-6, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 273, wa ma tuqaddimu wa ma tunfiqu min khair fa innallaha bihi alim. Yang artinya, apa saja yang kalian sedekahkan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan hal tersebut. Apa hubungan ayat ini, Al-Baqarah 273, dengan bab mujahadah? Yaitu sama, pemberi semangat agar seseorang semangat memaksa dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena paksaan terhadap diri bermujahadah, mengikat diri dalam benteng ketaatan dan tidak terperosok ke dalam godaan syaitan, mendatangkan pahala dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada faedah menarik juga dari ayat ini yang berkaitan dengan keikhlasan. Seorang yang ikhlas, dia tidak peduli dengan validasi manusia. Validasi itu pernyataan dari manusia. Oh, dasar ustaz tuh Masya Allah, dasar fulan tuh Masya Allah, ahli ibadah, ahli sol, ahli sedekah. Dia tidak peduli validasi manusia. Dia dilihat manusia atau tidak bukan urusan dia. Yang paling utama apakah Allah menerima amalnya atau tidak. Dan yang paling utama dia harus mengetahui dan meyakini bahwa setiap yang dia kerjakan
Allah Maha mengetahuinya. Dan Allah tidak menyia-nyiakannya. Tidak perlu juga orang tahu. Dan banyak sekali zaman sekarang yang harus disembunyikan. Dengan adanya media sosial, harus disembunyikan. Terutama kecuali kalau seandainya tujuannya agar dicontoh oleh orang lain kebaikan tersebut, maka ini lain lagi halnya. Tapi kalau seandainya ditanya mana yang lebih afdal, disembunyikan atau dipenampakkan, yang lebih afdal disembunyikan. Karena lebih ikhlas dan lebih yakin kepada Allah. Ada faedah menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya bacakan dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Hikmah, 9 hikmah fi ikhfa ad-du'a. 9 hikmah di dalam menyembunyikan doa. Perhatikan baik-baik. Saya sebutkan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang 9 faidah menyembunyikan doa-doanya, tidak kencang-kencang, ngangkat suara gitu ya. Maka di sini ada penyebutan 9 doa. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, a'zamu imanan. Orang yang menyembunyikan doa, maka dia lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini Allah mengetahui. Walaupun doanya lirih, tidak keras-keras, dia meyakini. Sama itu dengan orang yang beramal tersembunyi, semakin tersembunyi semakin semangat. Maka ini lebih besar imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'zamu imanan. Kemudian yang kedua, a'zamu yaqinan. Lebih besar keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berdoa dengan suara yang lirih, meskipun tidak didengar orang lain, dia lebih yakin Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dikabulkan doa oleh Allah SWT. Yang kedua, yang ketiga, lebih berharap dikabulkan doa. Lebih berharap dikabulkan doa. Kenapa? Karena orang kalau berdoa dengan suara yang lirih, maka dia berharap ini dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Makanya di dalam ayat Al-Quran kita diperintahkan untuk berdoa dengan suara yang lirih. Surat Al-A'raf ayat 55, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan menundukkan diri
dan sembunyi-sembunyi. Begitu juga dalam surat Maryam ayat 3. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatlah, kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ingatlah kisah Nabi Zakaria, hambamu, ketika beliau berdoa kepada Rabbnya dengan doa yang tersembunyi, suaranya lirih, ya, suaranya lirih. Maka orang yang berdoa dengan suara yang lirih itu lebih berharap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Dan ada 9, bukan itu yang kita ingin agak pelajari, tetapi saya ingin mencontohkan bahwa apapun yang kita kerjakan dari kebaikan, Allah mengetahuinya. Ini membuat kita lebih ikhlas. Tidak perlu kita viral dulu ingin bersedekah. Tidak perlu bikin status ingin umrah dan haji. Tidak perlu menampakkan paspor kalau ingin umrah dan haji. Dan seterusnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis, ada banyak hadis. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري آذنته أعلمته بأني محارب له استعاذني روي بالنون وبالباء. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Dan hadis qudsi tidak seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an kita membaca satu hurufnya diganjar pahala 10 pahala kebaikan. Hadis qudsi tidak. Al-Quran dibaca di dalam salat, hadis qudsi tidak. Al-Quran boleh dibaca, Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah. Hadis qudsi lafaznya dari Nabi Muhammad SAW dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala menurut sebagian pendapat para ulama. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku. Wali-waliku di sini maksudnya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa mereka? Yang beriman dan bertakwa. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut dan sedih atas mereka. Ingatlah bahwa wali-wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Nah, barang siapa yang memusuhi waliku, yaitu wali Allah yang beriman dan bertakwa, berarti yang menyatakan perang denganku. Maksudnya akan bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan pernah orang yang bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada yang telah kuwajibkan. Ini menunjukkan bahwa salah satu hal yang menjadi kebiasaan wali Allah adalah perhatian terhadap amalan wajib sebelum amalan sunnah. Mengerjakan amalan wajib sebelum amalan sunnah. Kemudian, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Setelah mengerjakan amalan wajib, maka
kerjakanlah amalan-amalan sunnah. Dan amalan-amalan sunnah adalah yang sangat dicintai oleh Allah setelah amalan-amalan wajib. Maka apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar, dengan pendengaran tersebut aku menjadi penglihatannya yang dia melihat, dengan penglihatan tersebut aku menjadi tangannya yang ia bergerak dengan tangan tersebut, dan aku menjadi kakinya yang ia berjalan dengan kaki tersebut. Ini menunjukkan bahwa keutamaan menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keutamaannya? Kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberi petunjuk kepada matanya, telinganya, tangannya, kakinya. Tidak digunakan anggota-anggota tubuh tersebut kecuali untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak dia gunakan kecuali untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dan bukan berarti wahdatul wujud ini. Ya, ini yang melihat inya jua, yang mendengar inya jua. Nah, bukan berarti wahdatul wujud. Tetapi Allah memberikan petunjuk kepada wali-walinya untuk mengerjakan yang diridainya dengan anggota-anggota tubuh tersebut. Kemudian, barang siapa jika ia minta kepadaku, aku akan beri. Jika ia meminta perlindungan, aku akan lindungi. Ini keutamaan menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikabulkan doa dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Apa hubungan hadis ini dengan bab mujahadah? Siapa yang tahu? Nah. Apa hubungan hadis ini dengan bab mujahadah? Ulun bacakan hadisnya sekali lagi ya, biar pahami baik-baik. Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, berarti ia menyatakan perang denganku. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada perbuatan yang telah kuwajibkan. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Nah, apa hubungan hadis ini dengan bab mujahadah? Bahwa termasuk mujahadah adalah mengerjakan amalan-amalan sunnah setelah amalan-amalan wajib. Memang benar, pernah orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah kalau aku sholat 5 waktu puasa bulan Ramadan dan aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram, yang halal aku yakini halal dan yang haram aku yakini haram dan aku menjauhinya, apakah aku masuk surga? Cuma 2 amalannya, sholat, puasa. Kata Rasulullah SAW, aflaha in sadaq, aflaha dakhal jannah in sadaq. Dalam riwayat yang lain, orang tersebut akan bahagia kalau dia jujur, benar perkataannya. Meskipun cuma jaga sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, masuk surga. Maka jawabannya bagaimana menyatukan dengan hadis ini? Termasuk mujahadah adalah beramal saleh, beramal sunnah setelah amalan wajib. Jawabannya adalah amalan sunnah fungsinya tingkatan-tingkatan di dalam surga. Amalan sunnah fungsinya apa? Tingkatan-tingkatan di dalam surga. Maka bermujahadalah untuk mendapatkan tingkatan-tingkatan tersebut. Gitu ya. Bermujahadalah untuk mendapatkan tingkatan-tingkatan tersebut. Taib. Selanjutnya saya bacakan hadis yang lain. Hadis yang ketiga, saya ambil dari hadis yang ketiga karena hadis yang kedua hampir sama. Hadis yang ketiga. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh rawahu al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi Muhammad SAW, anak paman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai bapak Abdullah.
bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mempunyai anak laki-laki 10. Di antaranya Abdullah, bapak Nabi, kemudian Al-Abbas. Ya. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu adalah saudara-saudara bapak Nabi Muhammad SAW. Dan Abdullah bin Abbas ahli tafsir, al-habr, al-bahr, lautan ilmu, ahli tafsir di generasi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Abbas contoh nyata anak-anak yang dari mulai semenjak dini dipersiapkan untuk menjadi ahli agama. Jika Anda ingin anak menjadi ahli agama, ulama, pewaris Nabi, ahli fatwa, maka persiapkan mereka dari mulai semenjak dini. Dekatkan dengan ilmu agama. Jangan dekatkan dengan hal-hal yang melalaikannya seperti HP, media sosial, tontonan-tontonan. Ya. Bahkan kadang anaknya sudah kecanduan. Sering saya melihat kecanduan. Sedih sekali melihat anak kecanduan. Mau makan di depannya harus ada tontonan. Kemudian kemana-mana dia bawa, di bandara, di mana dia bawa. Sampai di majelis ilmu, kadang dia bapaknya asik kajian, anaknya asik tontonan. Nah, ini jangan. Yang ingin menjadikan anaknya ahli agama diproyeksikan dari mulai semenjak kecil jadi ahli agama. Kenalkan dengan majelis ilmu, kenalkan dengan seorang alim, kenalkan dengan masjid, kenalkan dengan halaqah-halaqah tahfidz Quran dan seterusnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang sering dilalaikan manusia, kesehatan dan waktu yang luang. Kesehatan dan waktu yang luang. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa di waktu sehat dan di waktu luang bermujahadahlah. Karena waktu sehat tidak bisa kita jaga. Karena sakit tidak tahu kapan datangnya. Kemudian waktu luang bermujahadahlah untuk beribadah. Karena kita tidak tahu kapan datang waktu sempit, sibuk. Ya. Maka hubungan hadis ini dengan bab adalah harus seorang muslim menggunakan kesehatan dan waktu luangnya untuk bermujahadah, mendekatkan diri kepada Allah. Mumpung sehat, mumpung waktu luang, mumpung mata kada kaur baca Quran. Kalau sudah lepas ini nggak bisa baca. Maka mumpung sehat matanya, ya. Dan subhanallah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada perkataan Imam Ibnu Qayyim yang menarik. Yaumuka mithlu syababik. Harimu bagaikan masa mudamu. Harimu bagaikan masa mudamu. Man syabba ala syai' sabba alaih. Siapa yang di masa mudanya dia di atas kebiasaan yang baik, maka di masa tuanya dia akan di atas kebiasaan tersebut. Dan ini faedah sering saya ucapkan dalam beberapa majlis. Saya katakan, kalau ada yang ingin dicukupkan rezekinya, maka serius jaga waktu pagi. Serius mengerjakan amalan-amalan berikut yang dikerjakan di waktu pagi. Yang pertama, menjawab azan subuh. Menjawab azan. Belum bangun lagi kita.
Karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa menjawab azan kemudian dia berdoa, dikabulkan doanya. Yang kedua, mengerjakan salat antara sebelum yang kedua, berdoa setelah azan. Jadi menjawab azan subuh, kemudian berdoa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kemudian setelah itu berdoa mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Raka'atul fajr khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. 3. Yang keempat, berdoa antara azan dan iqamah. Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa di antara azan dan iqamah tidak ditolak. Yang kelima, salat subuh berjamaah. Yang keenam, berzikir setelah salat subuh. Yang ketujuh, berzikir pagi. Siapa yang sudah mengerjakan seperti ini, dia sudah mengatur waktunya dengan baik. 7 perkara ini. Dan hadisnya riwayat Imam Muslim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau ketika waktu pagi, beliau bertanya kepada sahabatnya, "Atala'ati syams?" Apakah matahari sudah terbit? Waktu itu belum. Kemudian setelah terbit matahari, maka beliau kemudian mengatakan, "Alhamdulillah, alladzi aqalana li hadzal yaum wa lam yu'akhidna bidzunubina." Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan hari kita ini, padahal harinya belum dilalui. Tapi dengan 7 amalan tadi, maka insya Allah niscaya harinya akan baik sampai akhir hari dan dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Ya. Dan para ulama mengatakan, yaumuka mithlu jamalik. Harimu seperti ontamu. In amsakta awwalahu tabi'aka akhiruh. Jika engkau memegang awal hari, awal onta, maka akhir harimu akan mengikutinya. Akhir ontamu juga akan mengikutinya. Makanya kalau orang mengembala onta itu tidak seperti gembala kambing. Kalau kambing ke sana kemari. Kalau onta pegang aja depannya, maka dia akan ikut ke belakang. Begitulah perumpamaan hari seseorang yang mengurus serius di waktu harinya, maka sampai malam dicukupkan oleh Allah, diseriusi juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan pelajaran menarik di sini, ada pepatah Arab mengatakan, inna sihhata innal faragha inna syababa wal faragha was-sihhata wal faragha mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Masa muda, waktu luang, masa sehat itu sangat merusak. Ya, masa muda, sehat, banyak duit. Nah, itu merusak. Hanya poligami itu biasanya. Masa muda, waktu luang, sehat. Nah, itu sangat merusak kalau tidak digunakan untuk bermujahadah. Taib, 15 menit lagi selesai waktu. Saya ingin buka sesi pertanyaan. Mungkin bisa diambil. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, di dalam Al-Quran itu pada surat Al-Baqarah itu ada alif lam mim, kemudian di Al-A'raf alif lam mim shad, di surat Yunus alif lam ra. Dan itu kami melihat terjemahannya, Ustaz. Nah, apa maksudnya itu? Sedangkan Al-Quran ini untuk sebagai petunjuk. Sekarang di situ tidak dijelaskan apa maksud, kenapa harus dijelaskan. Iya. Yang pertama. Yang kedua, kita sering, Ustaz, di dalam
pertemuan kadang-kadang justru memimpin doa itu kan, memimpin doa karena memimpin yang berdoa itu kan, itu ada berdoa ibadah berdoa bisa itu kan, bisa doa. Nah ini bagaimana Ustaz kita memimpin doa itu sesuai sunnah? Biar aja gin kalau usah dipadahi orang kada bisa ada apa juga. Bermujahadah supaya tidak mengerjakan amalan bid'ah. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Adapun yang disebut dengan alif lam mim, alif lam ra, alif lam sin sad nun qaf ha kaf ha ya ain sad dan seterusnya, ini disebut dalam bahasa Arab al-ahruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus. Para ulama berbeda pendapat tentang perkataan ini, tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa Al-Qur'an nazala lit-tahaddi. Al-Quran itu diturunkan atau nuzila litahaddi, diturunkan untuk menantang musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tu bisurah. Datangkanlah semisal dengan Al-Quran walau satu surat. Fa'tu bimithli. Datangkanlah semisal dengan Al-Quran. Datangkanlah walau satu huruf dari Al-Quran. Nah itu dia. Jadi dia diturunkan oleh Allah untuk tantangan kepada orang-orang musyrik Quraisy yang ahli bahasa Arab, agar kalau memang kamu bisa untuk membuat ataupun membuat seperti Al-Quran, maka buatlah. Mendatangkan seperti Al-Quran, maka datangkanlah. Tetapi wallahu alam, yang dimaksud adalah tadi tantangan. Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Apakah kalian tidak berfikir, tidak menggunakan akal, tidak bertadabbur terhadap Al-Quran? Itulah tadabburnya. Bahwa huruf-huruf terputus-putus itu tujuannya adalah untuk tantangan orang-orang musyrik Quraisy, biar mereka bertadabbur bahwa ini memang sebenarnya Al-Quran bukan buatan atau sastra syair dari Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW disebut sebagai syairun majnun, tukang ahli syair yang orang gila. Maka Allah menantang dengan itu. Itu tujuannya. Adapun doa bersama, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada keadaan-keadaan yang kita tidak rutin, tidak selalu, tidak diyakini sunnah untuk berdoa atau memimpin doa. Seperti sekarang saya habis di awal kajian, nanti juga mau habis kajian saya berdoa. Dan saya perhatikan hari-hari ini Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, jikalau antum berhadir di Masjid Nabawi dan menghadiri kajiannya, beliau senantiasa di akhir kajian selalu berdoa. Doanya panjang. Dan doanya dari doa hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jika tidak rutin, tidak dinyatakan sunnah, tidak dianggap sebagai keharusan, maka tidak mengapa sesekali. Doanya yang paling mudah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Dan ini doa jangan diremehkan, karena kita itu keperluan banyak, menyebutkan satu-satu sibuk. Dan tidak tahu apakah ini permintaan baik kepada kita atau tidak. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut hikmah Allah dalam takdirnya. Maka bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian juga doa Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Nah, khusus untuk doa ini
Saya ingin sebarkan karena ini perintah dari Syekh Abdul Razak. Sebarkan ini dalam jumlah yang sangat luas. Baca ini banyak-banyak. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Maka sebanyak orang beriman yang kita doakan mendapatkan maghfirah, sebanyak itu pula malaikat akan mendoakan kita untuk mendapatkan ampun. Coba berapa banyak orang beriman? Sekarang saja 6 miliar. Mungkin kurang dari 6 miliar. 6 miliar penduduk bumi. Ya. Itu sekarang yang masih hidup, belum yang sudah meninggal. Maka banyak-banyak doa tersebut. Dan doa-doa yang umum lebih afdal daripada doa-doa yang khusus. Wallahu. Nah, yang lain? Silakan. Baik, Baik. ini sesi kedua, insyaallah maknanya sesi ketiga di Masjid Al-Kautsar di Rantau. Beliau isi pada maghrib, insyaallah dengan tema istiqomah beribadah sibuk beribadah. Nah, ini perlu mujahadah ke rantau. Ya, amalkan nih dia. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu lima taquluna wa la taf'alun kabura maqtan 'inda an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, jangan mengapa engkau mengucapkan apa yang engkau tidak lakukan. Besar murka Allah jika engkau mengucapkan apa yang tidak engkau lakukan. Sekarang kita sudah tahu ilmunya mujahadah, ayo kita sama-sama rantau. Hibaki masjid di sana. Nah, ini terbukti istiqomah dalam menuntut ilmu sudah daripada 1000 kali gitu. Nah, dan ini pada subuh hadir kan? ya, pada subuh mau hadir. Kalau hadir, ulun adakan kajian. Baik, insyaallah pada subuh besok di tempat ini kita, kalau yang ingin mau hadir, insyaallah Ustaz mau sekalian. Hadir? Baik, insyaallah. Temanya karena belum disebutkan temanya amalan penghantar rezeki Nah, insyaallah. dari Al-Quran dan Sunnah. Nang banyak rezeki harus hadir gitu. Demikian kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.